warahmatullahi wabarakatuh. Hai Food Scientist, saya Nurlela, NIM G0311811303 untuk memenuhi tugas final mata kuliah Alat dan Mesin Industri Pangan, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Departemen Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai baking and roasting. Nah, apa saja yang akan saya bahas tentang baking and roasting? Selengkapnya akan saya jelaskan pada slide berikut. Apa sebenarnya baking and roasting itu? Nah, baking adalah teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan oven tanpa menggunakan minyak atau air. Baking atau sering disebut pemanggangan menggunakan gas, api, atau listrik sebagai sumber panas yang digunakan. Suhu untuk baking umumnya kisaran 180 hingga 200 derajat Celcius selama 15-20 menit. Sedangkan roasting adalah teknik memasak dalam oven dengan menggunakan lemak atau minyak. Roasting yang menggunakan oven saat ini telah umum digunakan. Dengan cara ini diperoleh makanan yang kering dan matang. Roasting digunakan untuk bahan yang tidak mengalami pengembangan saat pemanasan. Suhu minimal pada teknik roasting adalah 150 derajat Celcius. Secara umum, roasting digunakan untuk memanggang bahan pangan berukuran besar atau bulky. Nah, baking dan roasting ini pada dasarnya merupakan suatu unit operasi yang sama. Keduanya menggunakan udara yang dipanaskan untuk mengubah kualitas bahan pangan. Istilah baking biasa digunakan untuk bahan yang berbahan dasar tepung dan buah-buahan. Sedangkan roasting digunakan untuk bahan pangan yang berbahan dasar daging, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari baking. Prinsip kerja teknik baking menggunakan oven yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas yang dimana temperatur dalam oven dijaga tetap konstan dengan alat kontrol termometer. Sedangkan prinsip kerja dari roasting ada 3 cara utama mentransfer panas yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, memanggang menggunakan konduksi tersebut bersentuhan dengan permukaan tempat pemanggangan yang terjadi. Yang kedua, pemanggangan secara konveksi berarti bahwa panas yang diterapkan secara tidak langsung menggunakan udara panas. Contoh, natural convection and forced convection. Yang ketiga, memanggang dengan menggunakan radiasi yaitu perpindahan panas oleh radiasi panas dari objek panas ke objek yang lebih dingin melalui ruang oven tersebut. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan baking. Kelebihan dari baking, memasak bisa lebih cepat matang dengan menggunakan alat pemanggang cukup dengan menaikkan suhunya saja. Yang kekurangannya, yang pertama, bersifat karsinogenik dengan metode konvensional. Yang kedua, kandungan vitamin B dalam daging dapat hilang sekitar 40% akibat terlalu lama terkena panas. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari roasting. Untuk kelebihan dari roasting, yang pertama yaitu kebutuhan akan minyak semakin sedikit. Yang kedua, kadar lemak dalam makanan bisa berkurang, yang mana kadar lemak ini bisa menimbulkan banyak penyakit yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menciptakan produk makanan yang lebih berkualitas. Yang keempat, membuat aroma dan cita rasa lebih baik. Kemudian untuk kekurangan dari roasting, yaitu semakin berkurangnya vitamin B kompleks pada bahan yang berbahan dasar daging. Selanjutnya yaitu contoh bahan dan produk baking atau roasting. Yang pertama yaitu contoh bahan dan produk baking. Ada roti, cookies, pastry, dan pizza. Kemudian untuk contoh bahan dan produk roasting ada roasting daging ayam, roasting daging sapi, roasting biji kopi untuk meningkatkan flavornya, kemudian roasting marshmallow. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat baking and roasting. Nah, yang pertama ada direct heating oven, yaitu oven dengan menggunakan pemanasan secara langsung. Yang kedua, indirect heating oven. Nah, oven ini menggunakan pemanasan secara tidak langsung. Yang ketiga ada batch oven. Nah, oven ini terdiri dari beberapa batch pemanas. Nah, untuk lebih memahami jenis-jenis alat baking and roasting ini, berikut ada video mengenai salah satu jenis alat baking and roasting yaitu indirect heating oven. Untuk lebih jelasnya, check it out. Ini adalah salah satu jenis alat indirect heating oven. Desain mesin convection oven seperti ini sangat sederhana.
Oven konveksi dapat mencakup sumber radiasi hawa panas di bagian atas dan bawah dari oven konveksi tersebut, yang dapat meningkatkan perpindahan panas dan kecepatan memasak yang awalnya bersuhu dingin. Di sisi lain, beberapa oven memiliki semua elemen pemanas yang ditempatkan di sebuah tempat di luar dan jauh dari makanan. Hal ini akan mengurangi efek panas radiasi pada makanan. Pintu akses besar untuk perawatan dan pembersihan. Penukar panas yang dapat ditarik, komponen gas, minyak, atau listrik bertujuan untuk memanaskan sirkulasi udara di oven. Kemudian bagian yang bertugas sebagai penukar panas dan mengefisienkan tinggi pemanasan udara. Bagian louver untuk mengatur rasio antara panas atas dan panas bawah. Louver disetel ke panas atas 50% dan panas bawah 50%. Berikut nampak bagian top heat panas atas dan bottom heat panas bawah. Oven ini dilengkapi dengan kipas yang bertugas sebagai sirkulasi udara. Oven konveksi ini memiliki kipas dengan elemen pemanas di sekitar oven konveksi yang menyediakan panas. Sebuah kipas kecil memutarkan udara di dalam ruangan oven untuk memasak. Jumlah udara segar yang terkontrol dapat diambil. Kemudian, jumlah udara yang terkendali bisa saja habis. Dinding oven juga akan dipanaskan oleh sirkulasi udara panas, dan meskipun suhu yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan sumber panas radiasi, panas yang tersedia masih cukup untuk beberapa pemanasan makanan dengan cara radiasi dari dinding oven tersebut. Alat ini cocok untuk diaplikasikan pada semua jenis produk makanan.